Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan biasa. Perjalanan ini sebuah arti dari persahabatan, di mana kami dipertemukan dalam satu tekad untuk mengawal dan memberitakan secara objektif dari progres perkembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan perkenalkan kami sebagai YouTuber sirkuit MotoGP Mandalika. Dari sisi kanan ada Muhammad Ilham yang dikenal dengan pribadi yang konsisten. Yang kedua adalah Jimmy Channel yang sangat mahir menerbangkan drone. Yang ketiga, saya sendiri, Edi Sundoro, yang baru hadir kembali ke dunia per-YouTuban. Dan yang terakhir, Cawan Channel dengan profil YouTube-nya bergambar mug kopi loreng. Katanya, penikmat kopi adalah orang yang paling setia sebab yang pahit saja ditelan. Keberadaan kami sampai saat ini tidak lain karena support dan doa para bosku dari Sabang sampai Merauke. Tanpa kalian, kami tak berarti apa-apa. Salam persahabatan dari kami, anak Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama saya, Edi Sundoro, akan memberikan informasi bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kita tercinta. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Dalam video review kali ini, saya akan mencoba menganalisis capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dengan menggunakan video udara dan video darat yang direkod pada tanggal 17, 19, dan 21 bulan Desember tahun 2020, yang saya akan mengkomparasi atau membandingkan apa saja capaian pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika sampai saat ini. Dan kita akan mulai tentunya di garis start atau trek lurus. Mari kita mengenal terlebih dahulu bagian dari trek lurus, di mana di bagian kiri terdapat pit lane, di bagian tengah merupakan trek utama, dan sebelah kanan adalah service route. Di trek lurus ini, capaian pengerjaan dari lintasannya sudah selesai pengerasan subbase atau LPA. Proses pemasangan drainase horoton di trek lurus ini sedang berlangsung, di mana aktivitas pekerja yang lagi fokus memasangkan drainase horoton ini. Dengan penuh ketelitian dan keahlian, para pekerja pemasang drainase horoton dengan keseimbangan dan komposisi yang tepat, sehingga ketika dilakukan pengaspalan tingkat akhir, drainase horoton ini benar-benar sejajar dengan tinggi dari aspal utama. Dengan keahlian dan pengukuran tinggi yang pas, maka nantinya drainase ini sama sekali tidak akan merusak ban MotoGP yang melintas, dikarenakan dirancang khusus supaya bila dilalui oleh motor para rider MotoGP kondisinya rata dan mulus, seperti tidak ada penempatan sebuah sistem dari drainase. Untuk diketahui, drainase horoton didatangkan langsung dari negeri Jerman mulai bulan November sampai Desember tahun 2020 dengan kapasitas 52 kontainer yang dikirim bertahap setiap minggunya, 4-5 kontainer. Horoton merupakan nama perusahaan atau merek dari perusahaan yang bergerak pada sistem drainase sebuah bangunan. Kembali lagi bahwa dua tipe drainase horoton ini akan ditanam sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika, seperti drainase resiplik high cap seri T8300 yang akan dipasang sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika dengan total panjang 4.702 meter, dan drainase horoton tipe kedua fase fix Super 100 dengan total panjang 2.352 meter juga akan dipasang sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika yang berfungsi sebagai tempat resapan dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika dan mampu menyerap air hujan selama 30 detik, sehingga tidak akan terjadi genangan air di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika walaupun hujan deras bosku.
Masih di trek lurus, pengerjaan proyek juga dilakukan di sepanjang fitline, di mana sudah dilakukan penggalian untuk kabel optik atau sistem instalasi listrik. Jadi, saya ralat bahwa penanaman pipa yang ada di fitline merupakan tempat instalasi listrik, bukan drainase bosku, yang akan menuju setiap pedok dari masing-masing pedok tim MotoGP. Kita menuju tunnel 1 atau terowongan, di mana tunnel 1 ini masih dalam proses pengerjaan, di mana bagian sayap kanan atau pintu keluar masih dilakukan perakitan besi, dan selanjutnya akan dilakukan pengecoran. Di tunnel 1 ini masih kondisi di pintu masuk atau sayap kiri masih belum tersambung utuh, dan proses pengerjaan mulai di tahap penimbunan di sisi dari terowongan ini. Di ujung dari trek lurus ini juga masih terus dilakukan pengukuran, dan kita lihat di sisi service road, pekerja dari PT PPP lagi asik mengukur tinggi lintasan dari trek lurus ini supaya komposisi dan ketinggian dari trek lurus ini sesuai dengan desain sirkuit MotoGP Mandalika. Kita menuju tikungan pertama, bahwa kondisinya sama seperti biasa, di mana service road bagian kiri trek sudah dilakukan trial pengaspalan dan ada penambahan dari material gravel bed yang terlihat ditumpukan. Gravel bed ini menggunakan material kerikil kecil yang mulus. Gravel bed merupakan tempat titik jatuh bagi rider MotoGP, sehingga fungsi dari gravel bed ini untuk mengurangi tingkat cedera bagi rider ketika terjadi eksiden ketika balapan berlangsung. Dan kita beralih ke tikungan kedua dan ketiga, di mana di tikungan kedua sudah selesai pemasangan beton drainase, di mana aktivitas para pekerja terlihat lagi menimbun sisi kiri maupun kanan dari drainase, di mana trek kedua menuju tikungan ketiga masih dilakukan pengerasan subbase atau lapisan pondasi atas atau LPA. Kita lanjut lagi ke tikungan keempat, di mana pembangunan sistem drainase dan akan dipasangkan instalasi listrik di bagian kiri dan kanan dari drainase di tikungan keempat ini. Capaian pembangunan dari instalasi listrik ini sudah ke tahap pembetonan, sebab sudah dipasang sebelumnya besi-besi beton menjadi rangka beton, tinggal dilakukan pengecoran. Untuk perkembangan trek keempat masih seperti kondisi biasa, bahwa di bagian sisi kanan dari service road sudah dilakukan trial pengaspalan, dan bagian dari trek utama sudah dilakukan pelapisan subbase atau LPA, dan hamparan gravel bed juga sudah ditaburkan. Sedangkan di tikungan kelima di sisi sebelah kiri dari service roadnya lagi menunggu tahapan trial pengaspalan, terlihat cairan frame coat sudah diberikan, pertanda siap dilakukan trial pengaspalan atau pengaspalan lapisan pertama. Untuk tikungan ke-6 bosku masih belum disentuh, masih berada pada level pelapisan subbase atau LPA, dan di bagian kanan dari service roadnya sudah dilakukan trial pengaspalan. Sedangkan di tikungan ke-7, di mana drainase yang sudah dipasangkan beton, aktivitas proyek ada terlihat di mana para pekerja lagi menghamparkan terpal di bagian sisi kanan maupun kiri dari drainase ini. Lalu akan dilakukan penimbunan sehingga trek ke-6 mampu tersambung dengan tikungan ke-7. Dan kita menuju terowongan kedua bosku, di mana kita ketahui di terowongan kedua ini berada tepat di antara trek ke-7 dengan tikungan ke-8. Di terowongan kedua ini sedang sibuk-sibuknya para pekerja. Ada yang lagi merakit rangka besi, dan ada pula yang lagi memasang penyangga dari lembaran besi yang dipasang di dinding dari terowongan yang dibantu oleh abangku eskavator. Dan saya kira ketika sudah terpasang, maka akan siap dilakukan pengecoran di bagian atap dari terowongan ini. Di trek ke-8 masih dilakukan pengerasan agregat tanah tahap ketiga, dan kita bisa lihat bersama-sama bahwa aktivitas proyek ada hilir mudik dari dump truck yang mengangkut material tanah gunung sebagai lapisan dari agregat tanah, dan sudah siap abangku bulldozer dan vibrating roller sudah siap melaksanakan tugasnya untuk meratakan dan menggilas tanah yang diangkut oleh dump truck tersebut. Dan kita menuju tikungan ke-9, di mana di trek ke-9 ini ada aktivitas proyek terlihat. Kita lihat bersama-sama bahwa aktivitas para pekerja yang lagi mengerjakan pondasi dari drainase Horoton. Pondasi ini berfungsi supaya mudah peletakan dan ratanya tinggi dari sistem drainase Horoton. Kondisi dari tikungan ke-9 ini yaitu sudah dilakukan trial pengaspalan di service road bagian kiri, sedangkan di trek utama dan service road bagian kanan sudah selesai pengerasan LPA. Dan
Sedangkan di tikungan ke-10 kondisinya seperti review terdahulu, di mana di bagian kanan dari service route-nya dan trek utama bagian kanan sudah dilakukan pelapisan subbase atau LPA, dan di bagian kiri service route bagian kiri pada tanggal 17 Desember sudah dilakukan trial pengaspalan, dan beginilah hasil dari trial pengaspalannya bosku. Menuju tikungan ke-11, bahwa aktivitas pengerasan di bagian kiri service road dekat Laguna masih dikerjakan pelapisan agregat tanah tahap ketiga. Dan bagian kanan dari sisi bukit dari trek ke-11 ini lagi proses penggalian drainase, di mana beton drainase sudah siap untuk dipasang, dan kita lihat abangku hydraulic breaker lagi asik mengebor sisi bukit yang akan menjadi tribun terbuka nantinya. Dan kita menuju tikungan ke-12 bosku, kondisinya tidak ada perubahan, di mana capaian terakhir adalah di bagian service route bagian kanan sudah dilakukan trial pengaspalan, dan di bagian kiri dari trek utama sudah dilakukan pelapisan subbase atau LPA. Menuju tikungan ke-13, di mana trek ke-12 menuju tikungan ke-13 masih terputus oleh keberadaan drainase yang besar. Drainase ini sudah rampung bosku pembetonannya, di mana drainase ini merupakan kali atau sungai dulunya. Sekarang tinggal dilakukan penimbunan supaya dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 bisa tersambung bentuk lintasannya. Di lintasan ke-13, capaian pengerjaan pada tahap pelapisan LPA di bagian kanan dari sisi trek utama dan service road kiri sudah selesai pengerjaan pelapisan agregat tanah. Dan di hari ini ada aktivitas proyek di mana beberapa alat berat seperti vibrating roller lagi melaksanakan tugasnya. Untuk tikungan ke-14, bahwa kondisinya tetap seperti review sebelumnya, bahwa di trek ke-14 menuju tikungan ke-15 ini masih terputus oleh pembangunan sistem drainase atau instalasi listrik, di mana bosku bisa lihat bahwa drainase ini sudah rampung penggaliannya. Tinggal ke tahap konstruksi pembangunan selanjutnya. Terlihat seperti kolam renang saja ya bosku. Untuk trek ke-15 menuju tikungan ke-16 kondisinya seperti biasa, di mana di tikungan ke-16 sudah dilakukan trial pengaspalan di sisi kiri dari service route-nya, dan akan dilakukan kembali di sisi kiri dari trek ke-16 menuju tikungan ke-17, sebab trial pengaspalan tidak secara keseluruhan bosku, hanya dilakukan beberapa ratus meter saja trial pengaspalannya. Untuk tikungan terakhir atau ke-17 kondisinya tetap sama, di mana sudah diletakkan subbase di bagian dari main track-nya. Jadi kesimpulan review progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan pembangunan yang membuat kita bisa tersenyum manis bosku. Semoga mampu tepat waktu tuntas pembangunannya. Cukup sekian informasi yang dapat saya suguhkan kepada bosku tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan kita bersama. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan channel ini cukup mudah caranya. Cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.